Parlemen Belanda, hukuman terhadap Ahok sebagai serangan langsung terhadap kebebasan. Angkat upaya pembebasan Ahok. Dunia internasional, kita telah melihat bahwa Indonesia telah berubah. Menurut mereka, hukuman 2 tahun terhadap Ahok merupakan bukti bahwa Islam garis keras telah menang. Belanda yang memiliki hubungan dekat dengan Indonesia selama ini merasa perlu untuk turut membahas masalah Ahok ini. Parlemen Belanda menyatakan hukuman terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai serangan langsung terhadap kebebasan. Parlemen juga akan mengangkat upaya pembebasan Ahok dalam debat bersama Menteri Luar Negeri, Bert Koenders. Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2017, Joël Verdewen, anggota parlemen dari Partai Christian Union, mengatakan mayoritas anggota DPR Belanda sepakat atas usulannya untuk mengajukan keprihatinan mereka kepada Bert Koenders untuk dibahas dan diangkat ke Uni Eropa (UE) dan pemerintah Indonesia. Menteri Luar Negeri memerintahkan Duta Besar Belanda untuk urusan HAM yang tengah berada di Jakarta untuk menyampaikan keprihatinan kepada Menteri HAM Indonesia dan juga kepada Duta Besar UE di Jakarta, kata Verdewen melalui telepon kepada Aceh Indonesia. Indonesia yang dikenal sebagai negara toleran dan relatif bebas dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia, dikhawatirkan berubah. Hukuman ini akan menciptakan tren di Indonesia bagi para kelompok Islamis garis keras, bahwa tekanan yang mereka lakukan beberapa minggu terakhir berbuah pada hukuman yang lebih tinggi dari yang dituntut jaksa, kata Verdewen. Jadi mereka menganggap mereka mendapatkan dukungan atas tindakan yang mereka lakukan. Ini bisa menjadi preseden bagi para hakim untuk membatasi kebebasan beragama, ujarnya. Indonesia sebelumnya dikenal dengan toleransinya dengan masyarakat dengan multiagama, tambahnya. Kami angkat seruan untuk membebaskan Ahok dan masih menunggu jawaban tertulis dari Menteri Luar Negeri, tambahnya menyusul debat bersama Menlu Koenders, Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2017. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders pakai kemeja putih saat berkeliling di Waduk Pluit, Kamis, tanggal 24 Maret tahun 2016. Kompas.com/Kurniasari Aziza, Ahok mengajukan banding setelah divonis 2 tahun penjara karena dinyatakan bersalah atas penistaan agama. Ia langsung dibawa ke penjara Cipinang, Jakarta, tanggal 9 Mei tahun 2017 dan setelah mendekam 1 malam, pada Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2017, dini hari ia dipindahkan ke Makobrimob. Verdewen mengatakan, keputusan majelis hakim tidak menjamin kebebasan beragama. Kita hargai pengadilan di negara lain. Tapi kebebasan agama, dalam kasus ini, tak terjamin karena dia diadili sedemikian rupa dengan vonis yang tak seperti biasa. Jadi semoga akal sehat akan terlihat dan pengadilan tinggi pada akhirnya akan membebaskan dia, tambahnya. Kami minta Menlu untuk konsolidasi dengan koleganya di UE untuk secara bersama-sama mengangkat isu ini ke Indonesia, katanya. Kami juga memiliki forum dialog HAM dengan Indonesia setiap tahun dan akan angkat isu ini. Komunitas internasional harus tekan Indonesia paling tidak dia, Ahok, dibebaskan sampai permintaan banding dijawab dan juga menekan agar pengadilan tinggi membebaskan dia, tambahnya. Aceh Indonesia telah meminta tanggapan kepada kantor Menlu Koenders atas permintaan anggota parlemen Belanda ini. Indonesia berubah. Dalam pernyataan sebelumnya, Verdewen menyebutkan, hukuman ini terhadap Ahok tampaknya menunjukkan terjadi perubahan di Indonesia, di mana kelompok Islam radikal menang atas kebebasan beragama dan toleransi terhadap minoritas. Itu berita buruk bagi kebebasan termasuk minoritas Kristen di negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tulisnya.
Ia mengatakan partai-partai yang mengadakan pertemuan Selasa, tanggal 9 Mei tahun 2017, sepakat untuk mengajukan berbagai pertanyaan kepada Menteri Luar Negeri Koenders. Belanda harus melanjutkan pembelaan bagi kebebasan dan keadilan di negara kita dan juga kepada kelompok-kelompok rentan dimanapun di dunia, tambahnya. Menurutnya lagi, para anggota parlemen meminta Koenders mengontak pemerintah Indonesia dan juga UEU untuk mengupayakan pembebasan gubernur. Tekanan dunia internasional datang dari mana-mana, bahkan surat kabar Jepang pun memberitakan kasus Ahok ini. Kondisi Indonesia yang seperti ini kini terekspos ke luar negeri, sehingga mereka tahu bahwa di Indonesia ada dua Islam. Mereka yang moderat dan merujuk pada NU di satu sisi dan mereka yang radikal. Pemerintah Indonesia kini bisa bergerak leluasa untuk memberantas paham radikal yang semakin berkembang. Di Indonesia sendiri rakyat secara spontan mulai bangkit melakukan perlawanan. Apa yang perlu dilakukan saat ini oleh pemerintah adalah tindakan tegas dan hal tersebut sudah dimulai dengan pembubaran HTI. Jokowi harus dapat memulihkan kepercayaan para pendukungnya. Mei tahun 2017, dini hari ia dipindahkan ke Makobrimob. Fordewin mengatakan, keputusan majelis hakim tidak menjamin kebebasan beragama. Kita hargai pengadilan di negara lain, tapi kebebasan agama dalam kasus ini tak terjamin karena dia diadili sedemikian rupa dengan vonis yang tak seperti biasa. Jadi semoga akal sehat akan terlihat dan pengadilan tinggi pada akhirnya akan membebaskan dia, tambahnya. Kami minta Menlu untuk konsolidasi dengan koleganya di UEU untuk secara bersama-sama mengangkat isu ini ke Indonesia, katanya. Kami juga memiliki forum dialog HAM dengan Indonesia setiap tahun dan akan angkat isu ini. Komunitas internasional harus tekan Indonesia, paling tidak dia, Ahok, dibebaskan sampai permintaan banding dijawab dan juga menekan agar pengadilan tinggi membebaskan dia, tambahnya. Acai Indonesia telah meminta tanggapan kepada kantor Menlu Koenders atas permintaan anggota parlemen Belanda ini. Indonesia berubah. Dalam pernyataan sebelumnya, Fordewin menyebutkan, hukuman ini terhadap Ahok tampaknya menunjukkan terjadi perubahan di Indonesia, di mana kelompok Islam radikal menang atas kebebasan beragama dan toleransi terhadap minoritas. Itu berita buruk bagi kebebasan termasuk minoritas Kristen di negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tulisnya. Ia mengatakan partai-partai yang mengadakan pertemuan Selasa, tanggal 9 Mei tahun 2017, sepakat untuk mengajukan berbagai pertanyaan kepada Menteri Luar Negeri Koenders. Belanda harus melanjutkan pembelaan bagi kebebasan dan keadilan di negara kita dan juga kepada kelompok-kelompok rentan dimanapun di dunia, tambahnya. Menurutnya lagi, para anggota parlemen meminta Koenders mengontak pemerintah Indonesia dan juga UEU untuk mengupayakan pembebasan gubernur. Tekanan dunia internasional datang dari mana-mana, bahkan surat kabar Jepang pun memberitakan kasus Ahok ini. Kondisi Indonesia yang seperti ini kini terekspos ke luar negeri, sehingga mereka tahu bahwa di Indonesia ada dua Islam. Mereka yang moderat dan merujuk pada NU di satu sisi dan mereka yang radikal. Pemerintah Indonesia kini bisa bergerak leluasa untuk memberantas paham radikal yang semakin berkembang. Di Indonesia sendiri rakyat secara spontan mulai bangkit melakukan perlawanan. Apa yang perlu dilakukan saat ini oleh pemerintah adalah tindakan tegas dan hal tersebut sudah dimulai dengan pembubaran HTI. Jokowi harus dapat memulihkan kepercayaan para pendukungnya.